Perkenalkan, nama saya Dania Vina Wardana dengan NPM 150510250317 dari Fakultas Pertanian. Perkenalkan, nama saya Karimah Zatunisa dengan NPM 180610250039. Pernah nggak sih kamu melihat banyak anak-anak yang punya tinggi badan di bawah rata-rata? Misalkan seperti terlalu pendek atau bahkan mereka yang terlalu kurus. Itu bisa menjadi salah satu indikasi dari anak-anak yang mengalami stunting. Stunting adalah sebuah kondisi gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak yang disebabkan oleh gizi buruk, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai. Anak-anak yang mengalami stunting, jika tinggi badannya menurut usia, berada lebih dari 2 standar deviasi di bawah median standar pertumbuhan anak dari WHO. Menurut WHO, penyebab stunting seringkali ditemukan dalam rumah tangga dan keluarga, seperti kurangnya gizi pada 1000 hari pertama kehidupan dari seorang anak, dihitung dari mulai masa pembentukan janin dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun. Kita semua pasti sudah tahu bahwa selama masa kehamilan, seluruh nutrisi yang didapatkan oleh janin diperoleh dari ibu yang mengandung. Maka, apabila nutrisi ibu selama kehamilan itu buruk, tentunya dapat berdampak pada keterbatasan pertumbuhan fetal dan peningkatan risiko stunting. Pilihan makanan menjadi salah satu hal yang paling penting terkait konsumsi makanan dari ibu hamil. Dalam proses pemenuhan asupan protein pada ibu hamil, seringkali ibu hamil mengalami hilang nafsu makan. Hal ini dapat menyebabkan ibu hamil dan janinnya mengalami kekurangan nutrisi. Maka dari itu, kami di sini menawarkan sebuah inovasi kudapan berbahan dasar telur yang tinggi protein dan dapat menjadi variasi makanan bagi ibu hamil. Telur di sini dipilih karena menjadi sumber protein hewani yang baik, karena mengandung asam amino esensial, vitamin D, kolin, dan zat besi yang penting untuk pembentukan jaringan pada janin. Telur juga dipilih karena harga yang terjangkau dan kemudahan untuk mengaksesnya. Produk ini nantinya akan kami bagikan kepada ibu hamil di sekitar daerah Jatinangor, bekerja sama dengan Kadep Posyandu di sekitar daerah Jalan Sayang. Tidak hanya itu, kami akan turut melakukan edukasi terkait pemenuhan gizi dan berbagai informasi yang menambah pengetahuan ibu hamil terkait pencegahan stunting. Sekian proyek aksi sosial yang kami lakukan. Ibu bahagia dan kita, anak pasti sehat. Halo, kami dari kelompok KK 150, kelompok 3. Saya Satria Malik dari Fakultas Psikologi. Saya Muhammad Faimullah dari Fakultas Ilmu Budaya. Saya Fatma Khairunisa dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Saya Lutfi Abiu dari Fakultas Ilmu Budaya. Halo, saya Joma Prawino dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Nama saya Najwa Anggonugraha dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Teknik Elektro. Kakak namanya siapa? Robi Kak Robi. Saya mau nanya nih Kakak Robi. Kakak Robi tahu nggak apa itu ketahanan pangan? Ketahanan pangan itu lebih ke dimana stok pangan itu melebihi untuk mencukupi warga negara. Betul banget Kak. Jadi ketahanan pangan itu kondisi di mana setiap individu tercapai kebutuhan pangannya. Nah, salah satu upaya untuk ketahanan pangan itu budidaya toge Kak. Oh ya. Coba jelasin nih budidaya toge itu apa? Ya, jadi budidaya toge itu dibuat dari kacang hijau yang sudah disortasi, direndam dan dibiarkan dan bertambah. Kemudian dikeringkan lalu jadi tepung halus. Nah, tepung toge ini memiliki aplikasi yang luas di dunia kuliner seperti kayak bahan campuran, pembuatan kue, roti atau lain-lain. Selain itu juga untuk menambah sumber protein, nabati dan serat. Tepung toge juga bermanfaat untuk meningkatkan kualitas tekstur dan juga rasa protein makanan gitu Kak Robi. Betul banget Kak. Kak Robi sering konsumsi toge nggak? Sering kalau misalkan makan itu lumpia basah. Oh iya, iya, kita ada toge tuh. Iya, sama di warteg. Ya, oke. Oke. Ini kayaknya segini aja Bang Robi, makasih ya Bang Robi. Makasih banyak ya. Sama-sama.